Kemudian di bagian keduanya itu ada bagian esai atau uraian. Nah, di bagian esai ini nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis. Ya, di buku tulis kalian karena eh di Google Form-nya itu bisa diisi dengan strip saja. Jadi itu pertanyaannya tidak wajib kalian isi di Google Form itu, tapi kalian wajib mencatatnya di buku tulis. Jadi nanti Ibu nilai hasil dari tulisan kalian juga gitu, sebagai nilai keterampilan juga nanti. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, Ibu anggap kalian paham ya sama tugasnya. Kalau tidak ada, di sini sekarang Ibu mau eh, cek motivasi belajar kalian. Ya, pokoknya asesmennya itu bisa dikerjakan maksimal sampai sampai jam 15.00. Kalau misalnya lebih dari 15.00, Ibu tutup Google Form-nya. Jadi kalian nggak bisa lagi isi. Jadi usahakan kalian mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan asal-asalan juga. Soalnya nanti nilainya akan Ibu compare, akan Ibu bandingkan di asesmen awal ini sama nanti di akhir. Nah, apakah akan meningkat atau tidak gitu. Nah, sekarang eh harus betul semua ya. Ya, itu sesuai kalian aja. Sesuai kalian aja. Sesuai pemahaman kalian gitu. Kalau asesmen awal kan Ibu cuma pengen tahu kalian sejauh apa sih pemahaman ke materi tentang gotong royong sama kerjasama ini gitu. Ibu perlu tahu gitu. Takutnya pasti pemahaman kalian itu beda-beda kan. Nah, dari perbedaan ini Ibu harus menyatukan kalian gitu. Nah, sekarang Ibu absen dulu deh yang hadir open mic sama open cam ya. Alena, Alena ada? Alena Balkis ada ya, namanya ada. Kemudian Amira, Amira ada? Belum masuk, oke. Anissa, Anissa ada? Oke, belum masuk juga. Aquila, apakah Aquila ada? Oh, belum. Kalau tadi Alina ada ya, oke. Aulia, Azra, Azra belum ada. Emir Syah, Emir juga belum ada. Fazril, Fajril ada? Jangan berharap. Fajril belum ada juga. Oke. Febriano. Harusnya ke satu orang ya. Malah ke semua. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Ibu juga kadang suka gitu kalau di Zoom. Febriano belum ada. Oke. Fiona. Hadir, Bu. Oke, Fiona. Hadir. Gavin. Gavin ada? Belum ada. Hafiza. Hadir, Bu. Ada. Hafiza hadir. Ismail. Hadir. Hadir. Oke. Kaifa. Kaifa belum ada ya? Oke, gak apa-apa ya. Kaila. Hadir, Bu. Kaila hadir. Kaizan. Hadir. Hadir. Kifa. Hadir. Hadir. Kevin. Tadi Kevin kalau nggak salah ada ya? Atau belum ya? Oke lah. Kalista. Hadir. Kalista hadir. Muhammad Rafiansyah.
Raffiansyah ada? Nggak ada. Oke. Aldo Sidki. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Aldo. Mona Felicia. Hadir. Mana hadir? Muhammad Messi. Hadir, Bu. Oke, Messi hadir. Mutiara. Mutiara belum ada, oke. Kemudian Konita. Konita juga nggak ada. Rafa. Apakah ada Rafa? Nggak ada. Raisa. Raisa juga belum ada. Raffi. Raffi belum ada juga. Kemudian Richie juga sepertinya tidak nampak. Oh iya, Kevin. Iya, iya, iya. Soalnya tadi Ibu lihat ada Kevin. Oke, Kevin hadir ya. Ya. Kemudian Rifki Noval. Rifki Hadir, Bu. Noval ada? Hadir, Oh, Bu. hadir. Ya. Gitu kan suaranya. Shiva. Shiva belum ada ya? Shiva nggak ada. Tama juga nggak ada sepertinya. Kemudian Zahra. Apakah ada Zahra? Nggak ada ya? Oke, belum ada. Zahri Fadli. Belum ada juga. Zalfa. Zalfa belum ada juga. Oke, jadi yang hadir di sini hanya ada 19. Anissa hadir. Oke, Anissa. Oke. Ini absen awal, nanti absen akhirnya itu buat ngefiksasinya Ibu lihat di Google Form. Jadi silakan kalian nanti isi Google Form ini yang tadi sudah Ibu share. Nanti bila diperlukan Ibu share ulang di grup kelas ya. Karena ini hanya mungkin setengahnya ya, hanya ada setengahnya yang bisa join. Tidak masalah, mungkin yang lainnya tidur ya, sedang puasa. Biasalah hawa-hawa puasa, tapi bukan berarti bermalas-malasan ya, karena penilaian itu harus tetap dilaksanakan. Oke, untuk pembelajaran sekarang Ibu cukupkan, tetapi Ibu ingin ada perlu dulu dengan Ismail. Ismail bisa join dulu sebentar. Ismail ada? Apakah orangnya ada? Ya, Ismail, kemudian Fiona. Fiona ada? Fiona ya. Kemudian Fiona, Ismail, Fiona. Kemudian Aldo. Aldo Sidki ada? Oke. Kemudian Ibu juga ada perlu sama Aquila ada? Aquila keluar ya? Ibu tidak melihat nama Aquila di sini. Oke, Aquila tidak ada, tidak masalah. Aulia, Aulia ada? Aulia ada? Nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Azra? Azra bisa join Zoom dulu dengan Ibu sebentar, Azra. Sepertinya Azra masih ini ya, masih coba connecting audio. Itu tadi sudah 3 orang ya, Aldo, kemudian Ismail, kemudian Fiona, kemudian yang siap di sini siapa ya? Ibu butuh 3 orang lagi. Mona, kemudian Kiva sama Kevin. Siap. Ya, yang lainnya silahkan boleh keluar dari Zoom, silahkan melanjutkan lagi aktivitas yang lain. Ibu ada perlu dengan 6 orang ini, atau Rifki ya, bolehlah 1 orang lagi ya sama Rifki. Rifki Ibu, Noval, jangan dulu keluar, kamu dadah.
Bu, Rifki izin ke Noval toilet deh. dulu, Bu. Kalau gue Apa? malu tuh. Kalau gue malu Apa tuh. aku, Bu? Izin ke toilet dulu, Bu. Izin ke toilet dulu boleh sok. Boleh yang mau ke toilet dulu boleh silahkan. Yang lainnya silahkan menyesuaikan. Ibu mau ambil sampel untuk melihat motivasi belajar kalian aja sih. Kalau mau, Boleh di open cam, off cam gak apa-apa. Usahakan on boleh nih, kamera ya, Kak. supaya bisa terlihat wajah cantik dan tampan kalian. Atau kalian mau join juga nggak apa-apa. Tapi supaya cepet beresnya, jadi ibu hanya mengambil segelintir aja gitu. Kalau misalnya kalian mau join Zoom juga nggak apa-apa kok. Mau join silahkan, mau enggak juga silahkan. Di santai lah sama ibu mah. Oke, bisa kita mulai ya sekarang. Jadi dalam rangka untuk melihat dan mengukur motivasi kalian dalam belajar PPKN ini, Ibu pengen tahu nih, kira-kira menurut kalian pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini makanya Ibu mau eh seperti wawancara lagi lah, seperti observasi ke beberapa orang ini untuk Ibu jadikan sampel seperti itu. Tapi bukan berarti yang tidak Ibu tanya, yang tidak Ibu pilih itu apa ya, berbeda gitu. Enggak ya, hanya untuk mempersingkat waktu saja gitu. Gitu. Oke. Kita mulai saja urutannya dimulai dari Ismail dulu ya. Ismail boleh diceritakan, perkenalkan diri kamu, nama, kelas, umur, dan alamat. Aduh, Silakan Ismail. Matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. umur. Perkenalkan, nama saya Ismail Bagaskara Arisbaya. Terus apa lagi, Bu? Aduh, kalau gue malu tuh. Alamat di mana Ismail? Alamat rumah saya di Komplek Wijaya Kusuma, Blok C8 nomor 4, Cipadung, Cibiru, Bandung. Usia Usia saya 13 tahun. 13 tahun. Oke. Aduh. Silahkan coba sekarang Aldo dulu deh. Aldo, perkenalan dulu Aldo. Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldo Waalaikumsalam. Fikira Harja. Terus apa lagi, Bu? Usia berapa? Usia 13 tahun. Mm-mm. Terus? Alamat? Alamat? Mat Jalan Antapani City Jalan Antapani City 4 nomor 16. Oke, orang Antapani ya. Coba sekarang Kevin. Silakan Kevin. Aduh, Nama, kalau- alamat, sama usia. Nama saya Kevin Ryan Alvaro. Usia? Kelas usia teh 12 tahun. Alamat? Gang Sastro di Harjo 1. Apa lagi ya? Ya Oh udah, iya, udah RT RW ya? aja. Coba Keva. Udah gitu dong. Ya, nama aja, nama, alamat, usia. Coba Keva. Perkenalkan, nama saya Keva Nadif Alkoi. Dari 8 umur saya 13 tahun. Oke. Coba, oke. Yang lainnya Ibu sudah mengenal dari hasil profiling yang kalian isi beberapa waktu lalu ya di semester 1. Yang lainnya Ibu sudah kenal, jadi perkenalannya cukup saja untuk mempersingkat waktu juga nih. Oke, langsung saja ke intinya nih. Di mata pelajaran pendidikan Pancasila ini, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk mempelajari PKN? Coba, Ibu mau tahu tanggapan Rifki Noval dulu.
Apa Bu? Tadi Bu, apa Bu? Yang membuat kamu tertarik mempelajari PKN itu apa sih? Yang membuat aku tertarik Ya, pelajaran tentang sejarahnya Bu. mempelajari tentang Coba sejarah. ada gitu. Ada, makanya nyimak. Oke. Coba sekarang Ibu mau tanya kalau Mona, yang membuat kamu tertarik mempelajari PKN itu apa, Mona? Tertarik pelajaran PKN. Apanya? Kamu tertarik nggak sih mempelajari PKN? Eh, tertarik kalau gampang. Kalau gampang. Oke. Kalau Ismail, Ya, Bu. yang bikin kamu tertarik PKN itu apa, Ismail? Yang bikin aku tertarik PPKN itu ya mungkin sama kayak Rifki tentang pelajaran sejarahnya sih. Sejarah ya. Iya. Kalau esensi dari penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti itunya, tertarik tidak? Terus itu lebih kayak adisionalnya aja gitu. Inti Oh, kita utama emang taruhnya ke sejarahnya itu. oh oke, 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 oke. Kalau Kevin dulu deh, Kevin, apa yang membuat kamu tertarik Nah, mempelajari PKN? udah nyala belum ini mikrofonnya? Eh, penyajian pembelajarannya yang menarik mungkin. Semangat. Eh, Penyajian eh, pembawaan materinya ya. Oke, terus ada ya lagi? pembawaan materinya sama Pembawaan materinya, sama sih materi sejarah juga. Sejarah. materi Pokok. sejarah. Oke. Kemudian Aldo, kalau Aldo gimana Aldo? Pembawa yang apa ya? Sejarah, Bu, sama Pancasila. Pancasila, sejarah sama Pancasila yang menurut kamu tertarik gitu ya, yang bikin kamu tertarik. Berarti materinya emang menarik gitu ya. Tapi dari keseluruhan materi pembelajaran yang kalian pelajari nih di PKN, sekarang kan kita udah masuk ke bab 6 nih. Ada nggak sih materi PKN itu yang menurut kalian sungguh banget boring atau membosankan atau kalian Alamak. tidak tertarik gitu? Apa tuh? Kita buka-bukaan aja ya, kita terbuka aja di sini untuk Ibu juga sebagai evaluasi. Apa? Fiona ada Fiona? Atau Aulia? Atau silahkan siapa dulu deh yang mau open mic, yang mau berpendapat duluan. Mona, stok Mona apa Nih Mona? ya, jadi menurut aku tuh bab berapa sih? Bab 1 yang paling ngebosenin pembelajarannya. Soalnya kan belum sama Bu siapa lupa. Bu Fadila ya? Bu Bu Anisha, Anisha, Bu Fad- Bu Fadila. Ya Anisha. Soalnya kan pas bab 1 itu belum sama Bu Anisha. Jadinya sama Bu Yuyuk kan. Nah, sama Bu Yuyuk tuh disuruh ngerangkum. Menurut Oh, aku oke. ngerangkum banyak banget ngerangkum tuh bikin bosen gitu. Maaf Bu Oke. Yuyuk. Oke, oke, oke. Eh, yang lain Ismail. Coba Ibu mau pendapat Mail. Eh, Kalau menurut aku sih emang iya poinnya Mona betul soal ngerangkum bikin bosen karena selain kitanya jadi harus nyari pelajaran sendiri jadi kayak kalau misalnya kita bingung tuh kita nggak bisa nanya ke siapa-siapa gitu selain guru mata pelajaran karena kan banyaknya zaman kemarin-kemarin tuh masih sibuk sih. Kalau kata aku selain ngerangkum itu ya ketika pelajaran PPKN yang nyambung-nyambung ke pelajaran IPS-nya gitu kayak ilmu sosial kalau menurut aku itu membosenin sih.
Oh gitu ya. Padahal banyak banget tuh dari PKN yang apa ya, yang juga dibahas di IPS, masih terintegrasi gitu, tapi nggak apa-apa ya. Terus solusinya atau cara yang kalian inginkan dari belajar PKN itu seperti apa sih? Coba Keva, menurut Kiva gimana? Iya Bu, apa tadi Bu pertanyaannya Bu? Menurut kamu ya, menurut pendapat kamu pribadi, pembelajaran PKN yang menyenangkan itu seperti apa sih? Belajar sambil bermain Bu. Oh, belajar sambil bermain. Berarti ada game ya, ada games di dalamnya. Oke. Kalau Aldo, Kevin, gimana tanggapannya? Kerja kelompok Bu, dengan kerja kelompok. Oh, karena ada kerja kelompoknya, jadi menyenangkan ya. Teman tutor. Oh, tutor sebaya. Oke. Kalau Kevin, Kurangin aja we rangkumannya. kurangin aja Dikurangin aja. rangkumannya. Oke. eh ada lagi di sini yang lain, yang selain 5 orang on cam di sini? Oke lah, kalau tidak ada kita fokuskan saja ke 5 orang di sini ya. Menurut kalian nih, media dan model pembelajaran yang Ibu gunakan atau yang guru PKN sebelumnya gunakan itu sudah menarik belum sih? Entah itu media pembelajarannya, entah itu model pembelajarannya, itu menarik tidak? Mona, gimana Mona? Menurut aku sih setengah, soalnya pernah ada kerja kelompok, jadinya nggak terlalu bosanin kan, tapi ya rangkumannya lebih banyak, Oh, jadi ya lagi-lagi setengah-setengah. merangkum itu membosankan ya. Iya, Oke, iya. oke. Ismail, kalau Ismail gimana Mail? eh Gimana ya? Kalau menurut aku sih metode pembelajaran yang ibu gunakan di semester ini tuh udah enakan karena selain kitanya nggak baca terus, kita bisa belajar bikin Canva atau jadi mempererat tali silaturahmi kan karena ibu sering ngasih tugas-tugas kelompok. Oke. Kalau Rifki Noval ada? Masih join kah Rifki Noval? Ada Bu, ada. Nah, Ada ada. Bu. Sok coba Rifki Noval. Aduh, kamu off cam sih. Apa Bu? Jadi, Ibu Apa nggak Bu? ke notice terus. Menurut kamu nih ya, menurut Rifki, media atau model pembelajaran yang digunakan guru sebelumnya atau ketika Ibu mengajar itu gimana sih? Apakah Kalau membosankan atau guru apa yang kamu harapkan lah gitu? kalau guru sebelumnya jujur Bu agak membosankan, cuman kalau sekarang lebih apa ya? Lebih Apa sih? enakan. Enakan ya. Yakin kalian bercanda terus tiap Yakin Bu? belajar. Enggak Bu. Oke lah, oke. Oke, tapi apakah kalian bisa mengingat apa yang guru sampaikan ketika belajar? Misal hari ini PKN nih, terus minimal besok lah, minimal banget tuh besok. Besoknya kalian masih ingat nggak sih apa yang disampaikan oleh guru? Insya Allah. Insya Allah. Bisa menjelaskan ke teman sebaya, ke teman yang lain? Kalau misalnya di kelas kalian nih, ada yang masih ketinggalan atau gak paham terhadap materi, pernah nggak kalian ngajarin teman kalian? Pernah Fiona, Bu. Fiona sering ya. Rifki Nova sering. Kadang Kalau Keva gimana Keva? Pernah Bu. Pernah. Kevin juga sering? Pernah sekali dua kali mah. Ya, sekali dua kali ya, pernah lah. Aldo juga nampaknya Aldo sering nih. Ngajarin temennya. Sering. Sering ya. Oke, bagus berarti. Jadi kalian bisa mengingat dan menjadi tutor sebaya juga untuk rekan kalian ya. Oke. eh Ibu mau nanya nih, prestasi belajar atau hasil belajar kalian khususnya di mata pelajaran PKN ini gimana? Apakah kalian merasa
puas ataukah mungkin tidak puas? Eh, Belum puas. Belum puas. Kenapa itu bisa belum puas? alamak. Soalnya nilai di rapotnya kecil. Ya, berarti itu Rangkuman, ada Bu. yang salah dari cara kamu belajarnya. Nanti kita perbaiki bareng-bareng. Ada lagi yang lain? Rifki Noval, apakah kamu puas dengan prestasi belajar kamu? Puas, Bu, puas. Puas. Kiva, gimana Kiva? Kiva, Kevin, Aldo? Puas, Bu. Puas, Bu. Puas. Aldo puas juga, Kevin? Sama juga Bu, udah puas. Oh, cukup puas ya. Oke. Nah, kalau untuk yang kurang puas, itu jangan merasa kecil hati, jangan sesekali kita membandingkan hasil kita dengan hasil teman ya. Karena tentu kemampuan orang itu nggak akan sama. Tuh. Jadi jangan berkecil hati, tetap bangga apa yang kita peroleh karena itu hasil usaha kita gitu. Kalau bisa ya ditingkatkan, tapi jangan sampai hal itu membuat minder. Oke, kalian pernah tidak sih belajar di luar jam pelajaran? Misal sekarang ini PKN nih. Nah, pernah nggak sebelum mata pelajaran dimulai atau mungkin setelahnya kalian baca-baca dulu, kalian mempelajari dulu materi gitu? Pernah tidak? Kiva tidak pernah? Belum, Bu. Belum pernah. Oh, belum pernah. Gak apa-apa. Oke, Aldo? Apakah Aldo pernah? Belum, Bu. Beberapa kali sih. Beberapa kali. Fiona juga nampaknya tidak juga ya. Rifki Noval gimana? Kadang, Bu, kadang. Ada. Kalau Kevin? Emang harus gak sih? Iya, aku Oh, sering. harus. Idealisnya harus. Idealisnya ya. Tapi Kevin berarti suka ya? Baik itu sebelum atau setelah pelajaran dimulai itu, kamu selalu baca-baca lagi materi atau mempelajari lebih awal materi yang akan dibahas gitu ya. Bagus. Kalau Mail? Mail sama Mona? Mau, Mail bagus. Berarti suka ya. Kalau Mona gimana Mona? Biasanya kalau ada ulangan. Oh, oke. Itu biasanya pada umumnya seperti itu ya. Minimal banget tuh ulangan lah ya gitu. eh Ibu mau tahu dong, ada hambatan atau kesulitan nggak sih belajar PPKN? Apa tuh kalau ada? Sisa 1 menit lagi. Iya nih, nanti kalian join lagi ya ke link yang sama. Soalnya belum bukan Oke. premium, jadi cuma 40 menit aja. Oh. Jadi mau dilanjut dulu nih atau nanti masuk lagi ke link yang sama? Nanti masuk Masuk lagi lagi ya, aja. Bu. Oke, kita